Hai semuanya, hari ini saya akan membedah suatu lukisan hasil karya dari seniman bernama Raden Saleh dengan judul Kapal Dilanda Badai. Kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi, lukisan ini adalah hasil karya dari Raden Saleh pada tahun 1837. Nah, media yang digunakan oleh Raden Saleh adalah menggunakan cat minyak pada kanvas dengan ukuran kanvasnya itu sebesar 97 x 74 cm. Ada pula latar belakang atau alasan mengapa saya memilih lukisan Kapal Dilanda Badai karya seniman dari Raden Saleh. Saat pertama kali saya melihat lukisan ini, saya melihat seperti ada suatu hal yang hidup, walaupun memang dalam lukisan ini subjek-subjek atau objeknya itu berupa benda mati seperti kapal, lalu ada ombak, ada awan, batu karang, itu semua memang benda mati. Tetapi dari suasana yang dibuat oleh Raden Saleh, ini membuat saya tertarik emosionalnya untuk saya melihat seperti adanya perjuangan, kayak masalah yang begitu besar, tapi manusia harus tetap berjuang. Dan hal ini yang membuat saya ingin mencoba apakah persepsi saya, pandangan saya melihat gambar ini sudah sama dengan makna dari lukisan ini atau tidak. Dan ditambah lagi, lukisan yang dibuat oleh Raden Saleh ini adalah poin utamanya itu adalah tentang pelayaran atau kapal ya. Di sini kita bisa lihat nih kapal. Dimana suasana yang ada di dalam sini atau adegan yang ada di dalam sini adalah hal-hal yang masih relevan dalam kehidupan pada masa itu, karena Raden Saleh hidup di saat Indonesia masih menggunakan transportasi berupa kapal untuk berlayar dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Lalu juga di saat itu Indonesia masih berada di wilayah penjajahan, sehingga media kapal itu atau transportasi kapal itu masih banyak dilihat pada masa itu dan banyak juga digunakan pada masa itu. Sehingga dari sinilah saya mulai tertarik untuk mencoba membedah apa sih maksud dari lukisan ini, apa sih makna. Untuk deskripsi dari karya Kapal Dilanda Badai ini, kita dapat melihat bahwa subjek utama dari karya ini adalah dua kapal ini, yaitu kapal yang tertabrak oleh batu karang, yang ini, dan juga kapal yang sedang berlayar di sini. Nah, kedua objek itu adalah subjek utama dari karya tersebut. Lalu di sini kita juga dapat melihat adanya subjek-subjek pendukung, contohnya seperti awan tebal yang gelap, lalu ada batu karang, ada ombak, terus ada sinar matahari dan juga awan yang lebih cerah dibandingkan awan yang lain yang terdapat pada bagian atas, kiri atas. Nah, itu tadi adalah subjek-subjek pendukung dari subjek utama tadi atau dari karya ini. Nah, jika kita perhatikan lebih jelas lagi, di sini kita dapat melihat bahwa suasana yang dibuat oleh Raden Saleh itu begitu mencekam, begitu menantangkan, karena di sini kita dapat melihat adanya awan tebal yang sangat hitam, sangat pekat, ditambah derasnya ombak-ombak yang berusaha menghancurkan si kapal ini, ditambah dia tertabrak oleh batu karang, seolah-olah memang kapal ini tuh sedang dihujat atau diusahakan untuk terhanyut dari ombak-ombak tersebut. Namun, jika kita perhatikan lagi, pada bagian kiri atas, terdapat sinar matahari yang menyorot kepada kapal yang mulai hancur itu atau hampir mau hancur itu, yang sedang berusaha untuk dihancurkan. Ada sinar matahari yang menyorotinya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa air ombak-ombak yang pada bagian ini itu mendapat pantulan dari sinar arah sana atau sinar matahari yang berasal dari bagian kiri atas. Nah, itu terdapat pantulannya, sehingga membuat kesan yang lebih dramatis, suasana yang lebih mencengangkan atau lebih dramatis lah suasananya. Dan kita juga dapat melihat nih, di sini air yang diberi pantulan karena terkena sinar matahari itu terlihat sangat realistik, karena pantulan-pantulannya itu sudah seperti air pada umumnya jika kena sinar matahari dalam kondisi yang sedang berusaha menghancurkan si kapal. Nah, selain itu kita dapat melihat juga bahwa konsep dari gambar ini atau karya tersebut itu adalah beraliran romantisme, yaitu karya yang benar-benar memang tentang kenyataan atau hal-hal yang aktual, itu romantisisme. Nah, ini karyanya. Ini termasuk aliran romantisisme. Untuk interpretasinya ya, kita mulai secara objektif dulu atau secara teknik. Jadi, secara teknik sebenarnya kalau di kertas nggak begitu kelihatan teksturnya, tetapi ketika saya melihat dari laptop, saya
bisa melihat bahwa teknik yang digunakan oleh Raden Saleh itu adalah menggunakan teknik stuck brush atau sapuan kuas, dan sapuan kuasnya itu pun juga tidak semuanya kasar dan tidak semuanya halus, tergantung objeknya. Misalnya pada awan, pada gambar di awan, ya tidak begitu jelas sih. Pokoknya kalau kita lihat dari laptop ya, di awannya itu cara dia menggunakan goresannya itu lebih halus dibandingkan gambar-gambar pada batu karang maupun kapalnya. Jadi teksturnya pun memang menggunakan sapuan, tapi tingkat kekasarannya dan kehalusannya untuk tiap objeknya itu berbeda-beda. Nah, selain itu kita juga dapat melihat bahwa di sini Raden dapat menggunakan garis tekstur cahaya yang sudah cukup baik. Karena kita dapat melihat di sini ada sinar matahari yang memang arahnya itu dari kiri atas menyorot ke kapal yang sudah hampir mau hancur ini. Nah, di sini kita dapat melihat adanya pantulan cahaya dari sana kepada airnya yang di sini, ombak yang di sini. Nah, cara dia memberi warna pencahayaannya pantulan ombak air ini sudah sangat realistis. Lalu kita lihat lagi dari awan di belakangnya nih. Latar belakang ini, awan yang gelap dan pekat ini. Warnanya itu juga sudah sangat baik, komposisi warnanya sudah sangat baik karena ia dapat memvisualisasikan awan ini menjadi sangat nyata atau seolah-olah tuh ini 3 dimensi. Lalu penggunaan garis atau goresan oleh Raden Saleh ini juga cukup bervariatif karena di sini kita dapat melihat bahwa di ombak itu garis yang digunakan itu garis lengkung yang tidak beraturan. Kan? Sedangkan untuk bagian seperti batu karang dan juga kapalnya itu dia menggunakan garis yang lurus. Raden dapat mengerti dan dapat menggunakan pewarnaan yang baik untuk gelap dan terang. Nah, sekarang kita masuk ke interpretasi secara subjektif. Jadi jika kita lihat gambar ini, di sini tuh memiliki makna yaitu adanya perjuangan sekaligus tantangan yang harus dihadapi di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ini dapat saya katakan karena jika kita lihat di sini seolah-olah kapal ini itu adalah manusia dan ombak ini adalah tantangannya. Begitu juga dengan awan dan lain sebagainya, itu adalah tantangannya. Manusia dituntut untuk dapat bisa melewati segala macam tantangan walaupun itu berat, walaupun itu sangat sulit dan banyak tantangannya, tetapi kita harus tetap bisa berjuang untuk melewati tantangan itu. Dan inilah makna secara subjektif dari gambar ini, menggambarkan tentang perjuangan menghadapi suatu tantangan, di mana kita dapat melihat bahwa di sini suasana yang dibuat oleh Raden Saleh itu cukup mencekam karena adanya awan tebal. Tetapi walaupun begitu, ketika memang awannya sudah gelap, ditambah lagi adanya ombak yang begitu keras, begitu kencang, berusaha menghancurkan si kapal, dan kapal ini pun juga tertabrak oleh batu karang. Di sini menggambarkan bahwa memang suasananya cukup mencekam karena penuh dengan banyak tantangan. Lalu di sini terdapat cahaya, seolah-olah tuh ini memberitahu bahwa di tengah jiwa manusia yang terombang-ambing atau sedang kacau, kita harus tetap bisa melawan tantangan. Untuk evaluasinya, dari yang sisi positifnya dulu, lukisan ini memiliki makna yang sangat dalam dan juga menarik karena menggambarkan tentang kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan dan juga perjuangan. Raden Saleh juga dapat menggambarkan lukisan ini dengan baik karena dari segi pewarnaan, komposisi, kerealistisan, dan lain sebagainya, Raden sudah menggambarkannya dengan sangat baik, sangat realistis. Dan cara dia membangun suasana dari gambar ini juga sudah sangat baik, seperti awan yang tebal, ombak yang terus sangat kencang atau sangat deras, lalu adanya batu karang yang tertabrak oleh kapal ini. Jadi cara dia membangun suasananya agar gambar ini itu hidup, itu sudah sangat baik, sangat jelas dan sangat baik. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi dari segi kekurangan dari karya tersebut. Jika kita perhatikan lebih jeli lagi, tidak semua subjek di sini bersifat realistis. Contohnya, terdapat pada karang. Batu karang yang digambarkan oleh Raden Saleh tidak memiliki bagian yang realistis atau detail. Jadi, untuk bagian batu karang, gambarnya itu kurang realistis dibandingkan gambar subjek-subjek yang lain seperti ombak, kapal, awan, yang dimana subjek tersebut sudah detail. Batu karangnya kurang detail. Ditambah lagi jika kita perhatikan lebih
jelas lagi, warna batu karang dengan warna kapal itu sangatlah mirip. Sehingga jika kita lihat dari jauh, itu akan sulit membedakannya. Sulit membedakannya antara kapal dengan batu karang, karena warna kapal dan batu karangnya itu mirip sekali. Tapi dari overall, gambar ini atau karya ini sudah sangatlah baik dari segi makna dan tekniknya. Terdapat juga pesan pelukis dari gambar ini, di mana ia ingin menyatakan bahwa jiwa manusia itu terombang-ambing antara keinginan untuk tetap menghayati dunia imajinasi dan juga dunia yang nyata, yang dimana dunia nyata itu begitu rumit. Jadi itulah maksud pesan dari pelukis, di mana dia ingin mengatakan bahwa adanya kekacauan jiwa manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang sudah saya buat dari hasil bedah untuk gambar kapal dilanda badai ini adalah gambar ini atau karya ini adalah karya yang beraliran romantisme dan juga menggambarkan jiwa manusia yang sedang kacau, di mana Raden Saleh sudah sangat baik menggambarkan suasana atau menggambarkan suasananya dengan menggunakan teknik stuck brush atau sapuan kuas pada kanvas dan menggunakan media berupa cat minyak. Nah, di sini Raden Saleh juga sudah dapat membangun suasananya begitu baik dengan adanya awan gelap, lalu ada ombak yang begitu deras, adanya batu karang, dan lain sebagainya. Raden Saleh dapat membangun suasananya sangat baik sehingga membuat penikmat visual ketika melihat gambar ini tertarik emosinya atau merasakan emosional yang begitu dalam dan semakin dalam jika terus melihat gambar ini dan berusaha untuk mengartikan apa sih maksud dari gambar ini. Sekian bedah karya dari saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga saya ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan baik dari segi pengucapan, pemilihan kata-kata, dan juga kualitas video yang mungkin kurang baik. Sekian dan terima kasih.